Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas poin 3, yaitu macam-macam daripada syirik dalam niat dan tujuan. Kemarin poin A-nya sudah kita bahas sebelumnya, yaitu riya. Dan ini menghabiskan amal ibadah yang dilakukan karena riya itu. Masuk sekarang poin B. Masuk kategori syirik dalam beramal adalah beramal demi mendapatkan dunia. Ini sering manusia tidak menyadari itu. Ketika dia beramal, dia tidak riya kepada manusia. Dia karena Allah. Tapi yang diharapkan dari amal itu Allah kasih balasan dunia. Maka orang yang seperti ini ada dua macam. Begitu dikasih dunianya, dia tetap beramal karena memang yang diinginkan diminta. Atau iman yang kedua, karena dia lagi susah, butuh Allah, butuh kekenjangan, butuh kekayaan, diminta kepada Allah. Giliran sudah dikasih nikmatnya, lupa. Ini salah satu ciri gambaran Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang syirik dalam beramal. Beramal bukan karena Allah, tetapi beramal demi dunia. Meskipun lisannya mengatakan lillah. Umar bin Khattab menyampaikan hadis Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya amal seorang itu dan tergantung dengan niat. Dengan niat itulah seseorang mendapatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu 'alallahi wa rasuli. Barang siapa yang dia berniat mengerjakan sesuatu amalan, hijrah itu adalah niat dengan sungguh-sungguh karena Allah, mengerjakan suatu amalan, dan amal itu diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala sesuai yang diniatkan. Dia ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan. Ikhlas karena Allah, juklaknya, tata caranya mengikuti sunnah Rasulnya, itulah yang didapatkan dunia akhirat. Wa man kanat hijratuhu dunia yusibuha. Barang siapa yang berniat, niat untuk ibadah, berhijrah karena ingin dunia, dan dia niat mungkin di bawah saja Pak, supaya mendapatkan dunia saja, maka dia beramal, dia beribadah, tapi Allah hanya kasih dunia saja. Karena memang keinginannya dunia, supaya dapat suksesnya dunia. Sukses dunia, tapi tidak diberi apa-apa pahala. Awimra'atin yang kihuha. Atau ketika dia berniat karena hendak menikah dengan seseorang yang dicintainya, maka dia beramal baik biar orang yang dicintainya itu tertarik. Maka akhirnya dia dapat fahijratuhu ala ma hajara ilaih, mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang diniatkan untuknya. Maka siapa yang beramal untuk dunia, itu bagian daripada syirik. Dia tidak niatkan karena Allah, tapi untuk mendapatkan dunia. Meskipun lisannya menyebutkan lillah. Ada orang sholat tahajud rajin, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, mantap Pak. Tapi hatinya tersembul, biar saya usahanya sukses, biar dagangan saya laku, biar anak saya keterima di university anu, biar masalah saya beres. Di sholat duha, usolli sunnat duha rakaataini, rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Mantap Pak, lillah mulutnya Pak. Tapi biar rizki saya lapang, yang masih di atas diturunkan, yang masih jauh didekatkan, yang masih tertutup dibukakan. Kan doanya begitu orang sholat duha. Berarti niatnya lillah karena Allah mulut.
tapi tersembul dalam hatinya ingin dunia, maka ketika dapat dunia, orang itu senangnya luar biasa. Dan dia ibadah memang untuk itu. Maka orang seperti ini syirik tanpa disadari. Syirik dalam beramal. Penulis menyebutkan, yang punya kitabnya silahkan bisa dibuka di halaman 186. Surat Hud, surat 11, ayat 15 dan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang beramal tapi karena hanya menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, beserta dengan keindahannya, dengan segala perhiasannya, apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kami akan segerakan baginya kepada siapa yang kami kehendaki dan apa yang kami kehendaki, mereka di dunia tidak dirugikan. Jadi karena dia beramal ingin dunia, dunianya dikasih Pak, sukses. Kamu sukses? Iya, saya kan rajin ibadah. Tahajud saya nggak pernah lepas, duha saya nggak pernah saya tinggal, sholat sunnah saya nggak pernah. Alhamdulillah bisnis saya makin maju. Karena memang itu yang diinginkan. Maka apa yang terjadi? Dia hanya mengharapkan dunia. Dia ibadah karena senang saja dapat dunia. Lillahnya cuma di lisan Pak, tapi tidak sepenuh hati. Dan Allah yang maha mengetahui. Ini bukan untuk menilai orang lain, ini untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita berniat beramal, tersembul ada keinginan hanya untuk dunia. Maka orang itu hanya dapat dunia. Ayat yang ke-16 yang Allah berfirman, Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali cuma dapat neraka. Suksesnya di dunia hilang Pak. Karena memang keinginannya dunia, cuma dapat neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, lenyap, batil apa yang telah mereka amalkan. Semua hilang Pak. Tipe orang seperti ini biasanya karena ibadah itu ingin dunia, maka dia akan rajin ibadah kalau lagi sukses. Allah uji susah, lupa sama Allah. Di surat Al-Hajj, surat 22 ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Dan ada di antara manusia mereka beribadah, menyembah Allah, tapi imannya enggak kokoh. Tidak dengan niat ikhlas karena Allah. Ala harf. Imannya itu di tepi, di pinggir. Karena ingin dunia. Apa ciri orang seperti itu? Allah katakan, fa in asabahu khairun atma'an nabi. Apabila orang yang ibadah itu betul-betul dikasih nikmat, dikasih kenikmatan, dikasih kebaikan, atma'an nabi, tetap dia dalam keadaan seperti itu. Dia nikmat dengan ibadahnya karena memang dunia dapat. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun anqalaba ala wajhi. Ketika Allah timpakan kepadanya musibah, ibadahnya rajin, getol, katanya ikhlas, tapi tersembul dalam hatinya karena pengen dunia. Tiba-tiba ibadahnya rajin, dunia enggak dapat. Karena tujuannya dunia, akhirnya gimana? Anqalaba ala wajhi. Dipalingkan wajahnya, dia berbalik ke belakang, dia tinggalkan ibadah. Payah saya.
Perasaan dulu saya belum rajin ibadah, rezeki saya lapang. Sekarang ibadah saya semua saya jalankan. Quran saya khatamkan tiap bulan. Sholat malam saya jalankan, duha jalan. Hidup saya malah susah begini. Percuma, gak usah sholat aja sekalian. Gak usah puasa lagi deh. Gak usah baca Quran lagi deh. Gak usah ngaji. Kenapa? Karena memang ibadah dia tujuannya orientasinya dunia. Maka begitu dikasih susah, berpaling ke belakang. Anqalaba ala wajhi. Seakan-akan apa? Biarin Allah rugi kalau saya enggak ibadah. Siapa yang rugi, Pak? Dirinya. Bukankah banyak orang dikasih susah malah lupa Allah? Berpaling dia ke belakang, ditinggalkan ibadah. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, khosirat dunya wal akhirah. Maka orang itu rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Orang itu adalah orang yang sangat nyata kerugiannya. Dunia akhirat rugi. Kita bisa lihat, Pak, terkadang seperti itu. Kenapa? Karena memang menginginkan dunia. Atau dibalik. Kadang-kadang karena memang yang diinginkan dunia, dia rajin ibadah justru lagi susah. Kalau sudah sukses, ini kebalikan dari ini. Justru ninggalin Allah. Perasaan dulu kamu rajin ngaji, sekarang iya nih alhamdulillah saya setelah ngaji rezeki saya bertambah, bisnis saya sukses. Kenapa nggak ngaji lagi? Sibuk. Udah alasannya cuma satu aja, sibuk. Bisnisnya berkembang, kesibukan nambah, ibadahnya lewat. Ada nggak Pak orang yang seperti itu, Pak? Banyak di sini sih enggak, insya Allah. Dah, jamaah Baitur Rahim dah, insya Allah. Surat 10, surat Yunus ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza massal insana durru da'ana. Adapun manusia ketika ditimpa suatu kesusahan, kesulitan, karena dia pengen nikmat dunia, dia berdoa kepada kami. Li jambihi au qa'idan au qa'ima. Bahkan berdoa kepada Allah, ibadahnya luar biasa getolnya. Lagi berbaring, lagi duduk, lagi berdiri, dia berdoa minta sama Allah. Tiap selesai sholat, ya Allah, khusyuk. Karena satu, ya Allah, Allah, ya Allah. Dunia yang lagi diminta. Apa yang terjadi ketika dunia telah Allah beri? Falamma kashafna anhu burrahu marraka an lam yad'una ila durrim massa. Ketika kesulitan itu Allah cabut dan diberikan oleh Allah kelapangan, kenikmatan dunia, doanya dikabulkan, marraka an lam yad'una ila durrim massa. Dia kembali berbalik ke belakang. Dia tinggalkan Allah. Seakan-akan dulu ketika susah dia tidak berdoa kepada Allah. Ada orang begitu kan? Allah firmankan ya pasti ada. Apa kata Allah ujung ayatnya? Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah orang-orang yang melampaui batas, hanya ibadah karena ingin dunia, yang menganggap baik apa yang mereka lakukan, Allah biarkan mereka, biarkan. Zuyyina lil musrifin. Kepada orang-orang yang seperti itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatannya terasa indah. Sudah mulai ninggalkan ibadah. Tadinya yang namanya sholat tepat waktu, qobliyah, ba'diyah gak pernah tinggal. Sekarang qomat baru datang. Bahkan sekarang datang masbuk. Bahkan gak ke masjid lagi. Ketemu ditanya gimana? Sibuk. Yang penting kan gue sholat. Gue tetap sholat kok. Tapi kan gak ke masjid. Yang penting di toko saya sholat kok. Meskipun saya sholat duhurnya jam 3, yang penting kan masih waktu duhur. Ngeyel aja, ngeles terus. Maka orang seperti itu menganggap dirinya baik. Dibiarkan, dikasih dunia oleh Allah. Dapat apa di akhirat? Tidak. Maka nanti Allah akan menilai kita. Niatmu itu apa? Jika niatnya adalah dunia, dan dunia setelah dapat dunia berpaling sombong, Anda telah syirik dengan dunia Anda.
menyekutukan Allah dengan harta Anda, menyekutukan Allah dengan kekayaan Anda. Maka di halaman berikutnya di sini disebutkan sebuah hadis, yaitu orang-orang yang menghambakan diri kepada harta kekayaan. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ta'isa abdud dinar. Celaka seorang hamba yang hamba menghambakan diri kepada dinar. Ta'isa abdud dirham. Celaka hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisah. Celaka hambanya orang-orang yang suka dengan pakaian-pakaian yang indah. Ta'isa abdul khamilah. Celaka orang-orang yang menghambakan diri dengan kain-kain wol, kain-kain yang tebal. In a'tiya rodiya, jika diberi dia ridho. Wa illam yu'tolam sakhita, apabila enggak diberi dia ngambek, dia marah, dia benci. Ta'isa wan taqas, maka celaka dan tersungkur. Wa idza syika falan taqash, bahkan apabila dia tertusuk duri, semoga enggak bisa mencabutnya. Ayat ini mungkin agak sedikit aneh nih hadisnya. Ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Justru terkadang kemuliaan didapatkan bukan dengan melimpah ruahnya harta, dengan orang yang diuji dengan kesulitan tapi dia bersabar, mulia di sisi Allah. Orang dihina, disakiti tapi dia memaafkan, mulia di sisi Allah. Orang-orang direndahkan orang tapi dia tetap rendah hati, biarinlah direndahkan orang. Yang penting Allah enggak merendahkan kita, mulia di sisi Allah. Berarti mencari kemuliaan dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk tujuan dunia semata. Karena kalau tujuan dunia Anda nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.